Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan kelompok saya yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan ujian tengah semester PDP kelas C. Dan yang terhormat kepada Kak Deviatul Indah dan Kak Caca selaku asisten praktikum kelas C mata kuliah PDP. Selanjutnya di sini kami mendapatkan materi yaitu metode integral langsung dan kami mengambil jurnal dengan judul penyelesaian kesamaan diferensial parsial linear dengan menggunakan metode transformasi Ershen-Kundo. Sebelumnya juga perkenalkan dari kelompok kami ada saya sendiri yaitu Salma Olivia Khairunisa dengan NIM 2118101002. Lalu ada Jauharah Nafizatun Nada dengan NIM 2118101005 dan ada Farabi Al-Hawarisni Prakosa dengan NIM 2118101013. Di sini dari kelompok kami akan memaparkan program dari kelompok kami. Kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja ke program Apple yang akan saya jelaskan. Yang pertama kami menggunakan sintak restart. Perintah ini berfungsi untuk menghapus jejak-jejak perintah agar perintah yang dijalankan tidak terpengaruhi oleh perintah sebelumnya. Kemudian selanjutnya kami menggunakan with PDE tools. Perintah ini digunakan untuk menjalankan package PDE tool yang digunakan untuk menyelesaikan perintah yang berhubungan dengan persamaan diferensial selanjutnya. Lalu selanjutnya menggunakan with DE tools, perintah ini digunakan untuk menjalankan perintah yang berhubungan dengan persamaan diferensial. Selanjutnya kami menggunakan sintak with plot yang berguna untuk menampilkan atau mengaktifkan paket plot yang akan digunakan untuk membuat plot selanjutnya. Dan tak lupa di sini kami juga menuliskan titik 2 pada akhir perintah sintak with PDE tools, with DE tools, dan with plot yang berfungsi untuk menyimpan atau menyembunyikan hasil dari with PDE tools, with DE tools, dan with plot agar tidak teroutputkan di worksheet. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini kami menggunakan contoh nomor 9 pada jurnal yang kami ambil sebagai referensi, di mana di sini kami menyelesaikan kesamaan diferensial parsial menggunakan metode integral langsung. Pertama-tama, kami mendefinisikan kesamaan diferensial parsial tersebut dengan nama PDP, yaitu PDP sama dengan DZ per du x xt min du z per du t xt sama dengan 1 min e pangkat min t. Nah, pendefinisian ini digunakan untuk memudahkan pemanggilan kembali persamaan diferensial. Selanjutnya, kami mengintegralkan persamaan diferensial parsial tersebut dengan integral terhadap x dan juga t. Dengan rumus integral du z per du x xt dx min integral du z per du t xt dx sama dengan integral 1 min e pangkat min t dx plus fx, t, di mana setiap unsur pada ruas kanan dan juga kiri diintegralkan terhadap x terlebih dahulu supaya memudahkan perhitungannya. Dan fx, t ini berfungsi sebagai konstanta dari pengintegralan terhadap x. Selanjutnya, dilakukan perpindahan ruas sehingga ruas kiri hanya memuat zx, t. Dengan rumus zx, t sama dengan integral 1 min e pangkat min t x dt plus integral ft dt plus gx. Nah, persamaan diferensial parsial pada ruas kanan diintegralkan terhadap t untuk mendapatkan penyelesaian umumnya. Sehingga didapatkan juga hasilnya pada persamaan tiga tersebut, penyelesaian umum dari PDP, di mana integral ft dt plus gx yaitu konstanta. Nah, selanjutnya kami mencari solusi umum dari persamaan awal, di mana kami menggunakan rumus PDSolve dari PDP atau persamaan satu di atas yang menghasilkan persamaan 4 yaitu zx, t sama dengan min e pangkat min t plus x plus f1 x plus t. Nah, di sini kita menggunakan perintah langsung yang tersedia di Maple yaitu PDSolve yang berfungsi untuk membandingkan antara persamaan 3 dan juga persamaan 4. Dari persamaan 3 dan juga persamaan tersebut dapat terlihat berbeda, namun maksud dari hasil tersebut sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari tempat saya, yaitu mencari solusi khusus dengan syarat awal Z X, 0 sama dengan X dan syarat batas Z 1, T sama dengan 2 min E pangkat min T. Pendefinisian penyelesaian umum dari Z X, T. Di sini kita mengubah konstanta integral ft dt dengan kita misalkan dengan ht. Dengan rumus Z X, T sama dengan X T plus E pangkat min T plus H T plus GX. Didapat rumus dengan persamaan kelima di sini. Kemudian mencari nilai Z dengan mensubstitusi syarat awal Z X, 0 sama dengan X dengan rumus Z X, 0 sama dengan X. Didapat dengan line ke-6 di sini. Kemudian mencari nilai GX dari mensubstitusikan Z X, 0 sama dengan X ke persamaan Z X, T atau penyelesaian umum dari PDP. Dengan rumus substitusi GX sama dengan X min H0 min X Z X, T. Didapat dengan rumus di line ke-7 di sini. Kemudian di sini kita bandingkan dengan menggunakan perintah langsung yang tersedia di Maple, yaitu unapply, dan mendapatkan hasil yang sama, yaitu pada line ke-8 dan line ke-7. Dengan rumus Z titik 2 sama dengan unapply 7, X, T didapat pada line ke-8, yaitu pada rumus yang didapat line ke-8 tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan dari syarat awal. Selanjutnya kita akan mencari solusi khusus dengan melakukan substitusi syarat batasnya, yaitu Z 1, T sama dengan 2 min E pangkat min T. Kita inputkan sintaknya Z 1, T sama dengan 2 min E pangkat min T dan didapat hasil pada line ke-9. Lalu selanjutnya mencari nilai HT dengan mensubstitusikan hasil dari Z 1, T sama dengan 2 min E pangkat min T ke persamaan Z X, T atau penyelesaian umum dari persamaan diferensial parsial. Kita inputkan sintak sub HT sama dengan 2 min E pangkat min T plus H0 min T min E pangkat min T Z X, T. Lalu didapat hasil pada line ke-10. Lalu selanjutnya definisikan persamaan pada line ke-10 sebagai solusi khusus, dan kita sederhanakan persamaannya menggunakan perintah simplify. Kita inputkan sintaknya yaitu solusi khusus titik koma sama dengan simplify line ke-10 dan didapat hasil pada line ke-11. Lalu selanjutnya kita akan membuat plot 2 dimensi dari solusi khusus. Yang pertama kita gunakan plot interaktif 2 dimensi kontur plot yang berfungsi untuk mengilustrasikan plot 2 dimensi kontur plot dari solusi khusus yang terdapat pada sintak berikut. Dengan kata lain, perintah kontur plot menghasilkan satu set kurva level dari fungsi input untuk set nilai diskrit. Lalu membuat plot kontur dalam koordinat yang menghasilkan output kontur plot yang dihasilkan dari solusi khusus. Persamaan terdapat dalam rentan X sama dengan min 5 sampai dengan 5 dan Y sama dengan min 5 sampai dengan 4 dengan T sebagai nama dari kontur plot.
Lalu selanjutnya kita menggunakan sintak plot interaktif dua dimensi density plot. Sintak ini digunakan untuk mengilustrasikan plot dua dimensi density. Fungsi dari density plot sendiri yaitu menghasilkan plot dua dimensi dari fungsi dua variabel, di mana perintah density plot otomatis akan mendeteksi rentan penskalaan yang menghasilkan kontras dan kecerahan visual yang digunakan untuk plot, tetapi juga memungkinkan untuk penyetelan halus. Output yang dihasilkan dari solusi khusus yang saya ulangi, output yang dihasilkan dari solusi khusus persamaan yaitu density plot dengan penskalaan rentannya adalah X sama dengan min 5 sampai dengan 5 dan Y min 5 sampai dengan 4 dengan F sebagai kumpulan fungsi yang akan diplot dari X dan X sebagai nama density plotnya. Lalu selanjutnya kita menggunakan plot interaktif dua dimensi gradient vector fit plot yang digunakan untuk mengilustrasikan plot dua dimensi gradient vector fit plot untuk membuat bidang vektor salah satu dari 4 struktur data vektor utama. Perintah vector fit plot membuat bidang vektor menggunakan sistem koordinat. Lalu selanjutnya kita menggunakan plot interaktif dua dimensi implicit plot yang digunakan untuk mengilustrasikan plot dua dimensi dari solusi khusus pada sintak. Perintah implicit plot digunakan untuk menghitung plot dua dimensi dari kurva yang didefinisikan secara implisit. Lalu selanjutnya yaitu kita akan membuat plot tiga dimensi dari nilai solusi khusus di atas. Menggunakan plot interaktif tiga dimensi yang digunakan untuk mengilustrasikan plot tiga dimensi dari solusi khusus yang terdapat pada sintak di atas dengan interval X dari 0 sampai 5 dan interval Y juga dari 0 sampai 5. Lalu selanjutnya untuk membuat plot tiga dimensi dari nilai solusi khusus, kita juga menggunakan sintak animate solusi khusus X sama dengan rentan 0 sampai dengan 5 dan T dengan rentan 0 sampai dengan pi. Color yang atau warna yang digunakan yaitu cyan, frame-nya 50. Sintak tersebut mengilustrasikan animasi dari solusi khusus yang terdapat frame 50 serta rentan X-nya yaitu 0 sampai dengan 5, garis yang terbentuk berjalan dari sumbu X menuju sumbu Y. Dapat kita lihat pada grafiknya, frame berguna untuk mengetahui jalannya animasi dari grafik tersebut. Apabila FPS diubah menjadi lebih kecil, maka pergerakan akan semakin lambat, begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan atau insight dari program yang kami buat, yaitu ada dua. Yang pertama, ada metode penyelesaian persamaan diferensial parsial, itu terbagi menjadi metode analitik dan numerik. Pada umumnya, PDP dengan bentuk ataupun orde berbeda tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Salah satu metode analitik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut adalah metode transformasi Arison-Fundo, sedangkan salah satu metode numerik juga dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut, yaitu metode integral langsung, di mana metode ini yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan di atas. Karena kami menggunakan metode integral langsung pada saat menyelesaikannya di Maple, maka hasilnya berbeda dengan jurnal yang menggunakan metode Arison-Fundo.
Perbedaan solusi khusus yang diperoleh tidak menjadi masalah karena memang metode dan langkah-langkah dalam memperoleh solusi khusus yang digunakan itu berbeda, yaitu bedanya menggunakan metode transformasi Ershen Pundo dan dengan menggunakan metode integral langsung. Yang kedua, transformasi Ershen Pundo itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial linear atau yang disebut dengan PDPL dengan koefisien konstanta yang melibatkan syarat awal dan syarat batas. Penerapan sifat-sifat dari transformasi Ershen Pundo dalam menyelesaikan PDPL itu menjadi persamaan diferensial biasa linear atau yang disebut dengan PDBL. Kemudian penyelesaian PDPL diperoleh dengan melakukan inversi terhadap penyelesaian PDBL dengan menggunakan inverse transformasi Ershen Pundo. Sedangkan sebagai perbedaannya, kami menyelesaikan contoh PDPL pada jurnal menggunakan metode integral langsung yang diaplikasikan pada Maple. Kami menggunakan sumber informasi yang judulnya penyelesaian persamaan diferensial parsial linear dengan menggunakan metode transformasi Ershen Pundo dengan penulis Naufal Helmi, Mariatul Kiftia, dan Bayu Prihandono. Tahun publikasi jurnal yang kami kutip yaitu 2016. Publisher dan linknya bisa dilihat yang udah tertera di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan satu kelompok saya. Sebelumnya di sini dari kelompok kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian materi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.